Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yuman Pratama, NPM 19.266. Mata kuliah Hukum Islam kelas G akan mempresentasikan materi hadonah dalam perspektif Burglich Wetboek dan Hukum Islam. Langsung saja kita ke pengertian hadonah. Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, hadonah adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Dapat dikatakan, mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, kedua orang tua anak inilah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam sendiri, menjaga anak ini termasuk memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup. Yang kedua, pengertian perspektif. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Modern, perspektif diartikan sebagai sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain. Perspektif adalah kerangka konseptual, seperangkat asumsi-asumsi yang dapat disalurkan melalui tulisan dan lisan. Yang ketiga adalah pengertian hukum Islam. Syariat Islam atau hukum Islam sendiri menurut bahasa adalah jalan yang dilalui umat Islam untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Keberadaan aturan dan sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya, hablum minallah dan hablum minannas. Aturan inilah bersumber pada seluruh ajaran agama Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Yang keempat, ketentuan-ketentuan hadonah menurut KUH Perdata Indonesia atau Burglich Wetboek. Hadonah yang dalam Burglich Wetboek atau KUH Perdata Indonesia sudah jelas diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 45 Ayat 1 dan 2 dan 47 Ayat 1. Ketentuan hadonah dalam hukum Islam. Para ulama fikih berpendapat dan menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tuanya. Oleh sebab itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat, dididik dengan baik. Beberapa ulama mazhab berselisih pendapat mengenai masa asuh anak. Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah 7 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Sedangkan Imam Hambali berpendapat masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah 7 tahun. Dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Yang berikutnya adalah pemahaman hadonah dalam Burglich Wetboek. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat pada pasal 45. Yang pertama yaitu kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal 1 berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus. Di sini dapat diartikan meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai atau ada salah satu yang meninggal, kedua orang tuanya masih wajib merawat dan mendidik anak-anaknya hingga dianggap mampu bertanggung jawab atas diri sendiri. Yang berikutnya adalah hadonah dalam perspektif hukum Islam. Hadonah ini disepakati oleh para ilmu fikih sebagai hukum merawat dan mendidik anak. Maka akan terjadilah pendidikan yang baik dari orang tua yang apabila tidak dididik dan dirawat dengan baik akan berakibat buruk pada diri sendiri dan masa depan anak tersebut. Oleh sebab itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat, dididik dengan baik. Dari dalam Al-Quran, dalam Quran Surat At-Tarim ayat 6, Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan. Berikut ini adalah tadi itu Quran Surat At-Tarim ayat 6. Sebagai penutup saya akan merangkum materi hadonah ini. Jadi hadonah pada intinya adalah hukum mendidik dan
merawat anak-anak dalam Islam. Dalam hukum Indonesia atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sendiri diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 dan pasal 47 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri, hadonah menurut para fikih harus ditegakkan karena untuk menyelamatkan sang anak dari keburukan. Ketentuan hadonah ini sudah jelas terdapat dalam Al-Quran surat At-Tarim ayat 6. Demikian penjelasan dari saya mengenai hadonah. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.